Jadi di era sekarang ini, data itu sangat penting sekali ya. Nah, data ini bisa juga berfungsi sebagai da- untuk mengambil sebuah keputusan dan untuk membantu operasional dalam perusahaan. Untuk mendapatkan data tersebut, kita harus melakukan proses pengambilan data yang bisa mencapai hasilnya, kita dapat menghasilkan ribuan data yang diambil dan diambil dari waktu ke waktu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih kita menyimpan ribuan data tersebut dalam suatu tempat? Nah, nah, untuk tempat penyimpanan data sendiri kita sebut sebagai database. Contoh konkretnya misalnya kita sebagai pemilik toko yang setiap harinya kita akan mencatat unit terjual dari toko kita di dalam sebuah buku. Nah, sebuah buku itu termasuk database yang bertipe manual. Database manual ini juga memiliki beberapa kelemahan, misalnya buku tersebut potensi rusaknya sangat besar, kena air atau sebagainya. Kemudian ketika kita lupa menyimpan, potensi hilang database tersebut juga besar. Dan terakhir, ketika kita menulis di buku tersebut, kita harus melakukannya secara repetitif dan membutuhkan waktu dan tenaga sehingga tidak efektif. Untuk itu, kita perlukan database elektronik. Karena sifatnya elektronik, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita bisa berinteraksi dengan database tersebut? Kalau tadi kan kita menggunakan database manual, kita bisa berinteraksi dengan cara membuka buku secara langsung ya untuk mengakses database. Bagaimana dengan database elektronik? Kita harus menggunakan alat bantu lain untuk melakukan interaksi tersebut, yaitu dengan bahasa pemrograman komputer yang kita sebut dengan SQL atau Structure Query Language. Jadi di SQL sendiri terdapat dua interaksi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah Data Definition Language, yang tugasnya adalah untuk membuat, mengganti, dan mengupdate struktur dari database itu sendiri. Yang kedua adalah Data Manipulation Language, yang tugasnya adalah untuk mengambil data, memasukkan data, mengupdate data, atau menghapus data pada database. Nah, perusahaan IT atau perusahaan lainnya dalam menyimpan ribuan data yang diambil dari waktu ke waktu, itu kan harus membutuhkan suatu database sendiri dalam mengelola data yang besar. Database yang dikelola ini harus kita jaga, harus kita rawat. Nah, ini kita bisa memakai suatu sistem database. Di dunia ini, itu banyak sekali sistem database yang bisa dipakai, dan tidak semua sistem database mendukung standar query language pemrograman. Nah, pada bahasan kali ini kita hanya membahas jenis database yang mendukung SQL. Salah satu contohnya adalah jenis database sistem RDBMS. Apa itu sistem RDBMS? RDBMS sendiri kepanjangan dari Relational Database Management System, adalah suatu sistem database yang mengelola jenis data relasional. Apa itu jenis data relasional?
Jenis data relasional adalah jenis data yang umumnya disimpan dalam sebuah bentuk tabel. Bentuk tabel itu ditandai dengan adanya baris dan kolom. Jadi nantinya data-data yang kita ambil, kita simpan ke database, dan di dalam database sendiri itu akan kita lanjutkan ke berbagai tabel yang akan kita buat sebagai tempat penyimpanan akhir dari data. Jadi di sini di sistem database RDBMS sendiri ada tiga struktur penyimpanan. Yang pertama adalah data akan masuk ke database yang kita buat terlebih dahulu sebagai tempat penyimpanan. Kemudian data akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Nah, yang terakhir, data sendiri akan ditempatkan pada kolom atau field sebagai tempat penyimpanan terakhir data point yang akan kita simpan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari jenis sistem database RDBMS dengan menggunakan tabel. Di sini terdapat beberapa keterangannya. Untuk keterangan A sendiri ini disebut juga dengan field atau kolom. Pada tabel ini terdapat 5 kolom dari kode barang sampai stok. Kemudian untuk keterangan B adalah record atau row yang terdiri dari kumpulan dari data point yang disimpan dalam sebuah field. Jadi di sini ada susu, pack. Nah, ini digabung dalam satu row atau satu record. Kemudian untuk kolom keterangan C itu adalah kode barang. Di sini kode barang terdapat kode-kode yang ini kombinasi antara huruf dan baris, huruf dan angka. Nah, kode barang ini bisa kita sebut sebagai primary key. Primary key adalah nilai yang unik yang berfungsi untuk membedakan antara satu barang dengan barang lainnya sehingga kita dapat mencegah adanya data duplikasi. Di sini terdapat berbagai kode ya, dari beras B001, gula B002 berbeda kode ID-nya. Nah, untuk keterangan yang terakhir adalah keterangan D adalah sebuah data point yang disimpan dalam sebuah field. Antara data point di satu field sendiri itu bertipe data sama semua ya. Antara satu field ini tipe datanya sama semua. Nah, ini adalah salah satu contoh sis- bentuk database yang memiliki beberapa tabel dari produk land sampai payment. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabel. Dan bisa kita lihat sendiri di sini juga ada ditunjukkan hubungan antara beberapa tabel sendiri. Di sini produk line berhubungan dengan tabel produk yang dihubungkan dengan suatu kunci. Nantinya akan kita bahas. Di sini juga kita bisa melihat bahwa di tabel employer antara field di sini juga terjadi hubungan antara field reports itu sama employee number. Nah, employee number sendiri di sini adalah primary key pada tabel ini, sedangkan reports itu sendiri adalah foreign key. Nah, di sini hubungannya adalah one to many. Nanti kita akan menjelaskan secara rinci. One to many artinya satu ID ini memiliki banyak employer number. Hubungan ini menjelaskan sistem pelaporan dalam sebuah kantor. Misalnya, saat misalnya satu employee ID melapor employee ID 1 melapor
pada atasan. Nah, atasannya itu juga memiliki employee number. Misal, employee number atasan sendiri itu adalah employee ID 3. Jadi di sini terdapat hubungan antara foreign key dengan primary key dalam sebuah tabel. Nah, kan kita tadi sudah menjelaskan bahwa di dalam sebuah database terdapat hubungan antara tabel itu sendiri. Nah, bagaimana sih kita dapat menghubungkan antara dua tabel itu sendiri? Kita harus membuat suatu kunci yang disebut dengan foreign key. Foreign key adalah suatu kunci yang untuk menghubungkan dua tabel di dalam suatu database. Contohnya, misal kita memiliki dua tabel, yang pertama adalah tabel siswa dan tabel kelas. Tabel siswa memiliki tiga kolom, yaitu siswa ID, nama, dan kelas ID. Dan tabel kelas memiliki kelas ID dan nama kelas. Pada tabel siswa, primary key-nya adalah siswa ID, dan tabel kelas primary key-nya adalah kelas ID. Kita lihat pada tabel siswa sendiri di sini ada kolom kelas ID yang bertipe ID, bertipe kunci. Nah, bagaimana sih? Dan memiliki nilai 1, 2, 1. Nah, kan kita tidak tahu nah nilainya ini 1, 2, 1 itu nilai apa. Nah, karena di tabel lain menyimpan informasi kelas ID juga 1, 2 dengan nama kelas, maka kita bisa menghubungkannya dengan menentukan kelas ID pada tabel siswa sebagai foreign key sehingga kita dapat menghubungkan tabel siswa dengan tabel kelas. Sehingga ketika kita mendapatkan atau kita mengecek informasi seperti misal kita Budi, Budi kelas ID-nya 1. Nah, 1 ini karena dia kelas ID foreign key dari tabel kelas, maka kita bisa melihat tabel kelas 1 itu keterangan apa di tabel kelas. Dalam tabel kelas sendiri ini, kelas ID 1 itu adalah nama kelas matematika. Jadi Budi yang merupakan siswa ID 101 sendiri terdapat pada kelas matematika. Nah, tentunya dalam hubungan antara kedua tabel sendiri terdapat berbagai jenis ya. Di sini ada 3 jenis hubungan antara kedua tabel dalam suatu database. Yang pertama adalah one to one. One to one ini adalah suatu hubungan di mana satu rekod dari tabel A hanya memiliki satu saja rekod dari tabel B. Contoh kasusnya adalah ketika manusia atau orang yang ingin membuat paspor, pastinya dia hanya boleh memiliki satu paspor untuk satu orang saja. Begitupun sebaliknya satu paspor itu harus dimiliki satu orang atau satu orang harus memiliki satu paspor. Contoh lainnya dari kasus hubungan one to one ini adalah orang atau manusia dengan akte kelahiran. Satu manusia hanya bisa memiliki satu akte kelahiran, sedangkan akte kelahiran hanya bisa dimiliki oleh satu manusia. Dan ini contoh kasusnya. Di sini kita bisa melihat bahwa kita mempunyai dua tabel. Yang pertama adalah tabel paspor yang memiliki dua field, paspor ID dan paspor number.
Di sini kita menetapkan password ID-nya sebagai primary key. Nah, tabel ini bisa kita buat dengan menggunakan sintak bahasa pemrograman SQL dengan create table, nama nama tabel, kemudian ini adalah salah field yang akan dibuat dengan jenis angka yang akan dimiliki oleh suatu field. Kemudian kita akan membuat suatu rule di field sendiri dengan menggunakan sintak constraint. Nah, rules di sini kita akan membuat password ID sebagai primary key. Kemudian kita juga memiliki tabel lainnya, yaitu tabel person yang terdapat 4 field, yaitu person ID, first name, salary, sampai passport ID. Nah, di sini kita juga menetapkan person ID sebagai primary key. Tabel ini kita juga dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman SQL. Sama seperti tabel sebelumnya dibuat dengan create table, nama tabel, kemudian definisikan nama field dan jenisnya, dan kita buat rule juga. Nah, karena ini one to one, di sini un- tandanya kalau one to one adalah kemunculan dari ID password ini hanya satu kali ya. Nah, untuk menentukan atau menghubungkan tabel person sama tabel pasport itu sendiri, kita harus menetapkan rule atau menetapkan password ID pada tabel person sendiri dengan menetapkan foreign key dengan referensi pasport pasport ID pada tabel pasport. Nah, di sini kita juga lihat di sintak ini kita menetapkan foreign key password ID pada tabel person itu unik. Kenapa? Nah, ini untuk mencegah kalau adanya data yang dimasukkan sama seperti password ID sebelumnya, maka kita bisa menolak atau database itu bisa menolak. Kemudian, ini adalah hasil dari skema skema database sendiri, hubungan dari dua tabel ini. Nah, tanda kalau ini hubungannya one to one adalah di sini ada tanda sama dengan gini ya. Nah, dash line ini, dash 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 line berbentuk dash ini, dash atau line yang berbentuk strip pisah-pisah ini menunjukkan bahwa proyeki sendiri bisa berbentuk nol. Kemudian yang kedua adalah jenis hubungan tabel adalah one to many, di mana suatu jenis hubungan di mana dalam tabel di mana satu rekor pada tabel A memiliki banyak nilai atau rekor pada tabel B. Contoh kasusnya adalah ibu kandung dan anak. Ibu kandung jelas dapat memiliki berbagai anak, namun untuk anak sendiri hanya bisa memiliki satu ibu kandung. Pertanyaannya adalah bagaimana sih kita menentukan variabel one dan variabel many? Nah, pertama adalah kita tanyakan sendiri pertanyaan ini. Siapa yang memiliki banyak? Siapa variabel yang memiliki banyak? Pada kasus sus ibu dan anak, pertanyakan dulu siapa variabel yang paling memiliki banyak. Nah, untuk itu kita tentukan ibu, tabel ibu sebagai siapa yang memiliki banyak. Memiliki apa? Nah, itu adalah berarti variabel many-nya, yaitu tabel anak. Jadi,
One itu adalah tabel ibu, siapa yang memiliki banyak, yaitu anak, tabel anak sebagai many-nya. Jadi ibu satu atau ibu ID satu bisa memiliki anak ID A, B, C. Sedangkan anak ID A hanya memiliki hanya bisa memiliki ID ibu satu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari one to many. Di sini kita memiliki dua tabel. Yang pertama adalah tabel pabrik mobil dengan tiga field, yaitu pabrik ID, nama pabriknya, dan dibuat dengan bahasa pemrograman SQL, dan kita tentukan primary key-nya, manufacturer ID dengan perintah constraint. Kemudian pada tabel selanjutnya kita juga memiliki model mobil yang terdiri dari tiga field juga. Yang pertama model ID, nama model, dan manufaktur ID atau pabrik ID. Dibuat dengan menggunakan SQL. Nah, tanda kalau one to many sendiri adalah pada manufaktur ID atau foreign key-nya sendiri, kemunculan dari dari manufaktur ID sendiri ada lebih dari satu. Di sini manufaktur ID satu munculnya dua kali. Di sini juga manufaktur ID dua muncul tiga kali. Artinya one to many di sini adalah satu pabrik mobil dapat menghasilkan beberapa model mobil. Namun, untuk satu model mobil hanya bisa dihasilkan dari satu pabrik saja. Untuk menghubungkan dua tabel tersebut, kita menentukan manufaktur ID pada tabel ini menjadi foreign key. Hasilnya seperti ini ya, dengan rule ini. Nah, ini, ini adalah hasil dari skema dari database itu sendiri. Terdapat dua tabel sendiri tadi yang kita jelaskan. Nah, tanda kalau itu adalah hubungan one to many adalah di garis atau di garis ini terdapat tiga strip ini di tabel many-nya. Dari dua tabel ini mana sih tabel one sama tabel many? Untuk tabel one sendiri ini adalah pabrik mobil. Nah, untuk tabel many sendiri ini adalah model mobil, tabel model mobil. Nah, untuk yang terakhir adalah hubungan tabel many to many. Hubungan ini di mana dijelaskan bahwa banyak nilai pada tabel A juga bisa memiliki banyak nilai pada tabel B. Nah, bagaimana sih cara menghubungkan dua tabel ini? Harus kita gunakan alat bantu tabel lain yang disebut dengan alat tabel bantu atau tabel penghubung. Contoh kasus dari many to many adalah antara anak dan mainan. Satu anak itu bisa memiliki banyak mainan. Sedangkan banyak mainan bisa dimiliki oleh banyak sa- satu mainan bisa dimiliki oleh banyak anak, dan satu mainan bisa dimainkan oleh banyak anak. Seperti itu. Nih, satu anak-anak dapat bermain banyak mainan, dan satu mainan dapat dimainkan oleh banyak anak. Ini adalah salah satu contoh dari many to many. Nah, jika kita tidak menggunakan alat bantu seperti tabel penghubung, bagaimana bentuknya database itu sendiri? Nah, ini terdapat dua bentuk database sendiri untuk menjelaskan many to many. Di sini
Bentuk yang pertama adalah terdapat dua field, nama anak dan mainan yang dimainkan. Di sini nama Ani kita isi dengan nama mainan yang dimainkan. Jika lebih dari satu mainan, maka kita isi saja. Jadi ada teks yang panjang pada suatu field data. Di sini juga Andi memiliki banyak mainan yang dimainkan. Kita isi saja sesuai dengan mainan yang dimainkan oleh Andi. Kita gabung. Nah, kelemahan dari format ini adalah ketika kita ingin memfilter mainan Lego yang dimainkan itu mainkan anak-anak dan kita hitung berapa jumlahnya, maka kita harus menfilter satu-satu di sini karena di sini memiliki berbagai bentuk tipe data, maka filteringnya di sini lebih sulit ya. Karena contohnya di sini teks, kita harus mencari Lego di antara teks ini. Bagaimana kalau nanti Ani memiliki 20 mainan yang dimainkan? Nah, ini filteringnya bakal lebih lama lagi ya karena habis dipakai untuk mencari mainan nama mainan itu sendiri dalam sebuah teks yang panjang. Nah, format lainnya yang Anda bisa tulis jika tidak menggunakan alat bantu tabel bantu untuk menjelaskan many to many adalah seperti ini juga. Terdapat dua file, nama anak dan mainan. Bedanya di sini kita menulis satu persatu. Jadi Alice, Lego, Alice juga mainan ular tangga. Jadi setiap mainan yang berbeda kita tulis walaupun namanya sama, kita tetap tulis berbeda di baris baru. Nah, kelemahan dari format ini adalah ketika kita ingin mengganti nama Alice dengan misal Putri. Nah, berarti kita harus mengganti semua nama Alice di sini sendiri satu-satu. Jika sedikit itu tidak jika kalau sedikit itu tidak membutuhkan waktu. Jika bagaimana kalau itu nama Alice banyak sekali, maka itu sangat tidak efektif ya untuk mengupdate satu-satu sendiri. Sehingga untuk menjelaskan many to many sendiri itu sangat penting untuk membutuhkan tabel bantu. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan tabel bantu sendiri. Di sini kita bisa membuat dua tabel yang berisi mainan ID, informasi mainan ID dan keterangannya, dan membuat tabel person yang diisi dengan person ID dan namanya. Nah, untuk menjelaskan many to many antara dua tabel ini, kita membutuhkan tabel bantu yang terdiri dari ID person sama ID tabel mainan. Nah, seperti ini bentuknya 1A, 2A, 3B. Nah, keunggulan dari format ini atau tabel bantu ini adalah ketika kita ingin mengedit nama, misal kita ingin mengedit dari Budi diganti dengan Rahmat. Nah, kita bisa mengedit sendiri di tabel person. Kan cukup hanya mengedit satu row saja. Maka waktu yang digunakan untuk mengakses atau mengedit itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Sehingga sangat memiliki keunggulan sendiri ya untuk penggunaan tabel penghubung pada hubungan many to many antara kedua tabel. Nah, ini adalah salah satu contoh lainnya dari hubungan many to many.
Jadi di dua tabel ini kita punya dua tabel, tabel order dan tabel produk dengan dua satu primary key-nya order number untuk tabel order dan primary key produk kode untuk tabel produk. Untuk menjelaskan many to many antara dua tabel ini, kita membutuhkan tabel penghubung. Nah, di sini kita pakai tabel order detail sebagai tabel penghubung. Tanda kalau itu adalah tabel penghubung ada terdapat dua ID yang berasal dari tabel yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini sifatnya adalah foreki. Dua foreki pada tabel ini. Ada dua foreki dari tabel ini. Nah, foreki ini terdapat atau berasal dari tabel order dan tabel produk. Nah, ini adalah salah satu skema, hasil skema dari many to many. Di sini tanda kalau itu adalah many to many sendiri adalah adanya tabel bantu dan dihubungkan dengan ada tabel bantu dan dihubungkan dengan hubungan one to many pada setiap masing-masing tabel referensinya. Nah, itu adalah hubungan many to many.